Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Novi Siti Rujana di podcast Speak Up, Berani Berbicara, Berani Bersuara episode 4. Nah, mungkin kemarin-kemarin kita udah ngebahas beberapa jurusan yang ada di SMK Pasundan Tanjungsari. Ada akuntansi, pemasaran, TKJ. Nah, yang akuntansi sama pemasaran kan udah dibahas. Sekarang kita akan membahas TKJ. Nah, sekarang di depan saya udah kedatangan Pak Budi. Ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana? Sebaliknya nih, Ade host. Alhamdulillah baik. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Nah, Pak, mungkin teman-teman yang di rumah itu udah pada tahu nih TKJ itu apa. Karena udah kelihatan gitu dari namanya. Teknik komputer dan jaringan. Okay. Nah, kalau menurut Bapak itu apa sih TKJ itu menurut pandangan Bapak? Ya, TKJ itu adalah jurusan yang mana di dalamnya mempelajari mengenai sistem operasi jaringan, kemudian hardware komputer, termasuk perangkat jaringan. Dan tentu saja kalau diperluas itu cukup mendalam juga ya. Pokoknya semua yang berkaitan dengan komputer, jaringan, termasuk sedikit pengetahuan dasar mengenai perangkat lunak juga dipelajari di jurusan TKJ. Ya, kalau boleh tahu nih, Bapak itu mengajar di sini tuh udah berapa tahun, Pak? Kalau Bapak itu pertama masuk di sini tahun 2015. 2015. Sekitar udah 5 atau 6 tahun. Ya, 2015 sampai 2021 sekarang. Iya. Berarti sekitar 5 sampai 6 tahun. 6 tahun ya, 6 tahun jalan lah. Ya. Mungkin menurut Bapak ada agak kesulitan ketika Bapak mengajar di TKJ? Saya kira kesulitan itu dalam cara berkomunikasi ya, karena setiap angkatan atau setiap orang itu memiliki keinginan komunikasi yang berbeda-beda. Jadi kalau untuk mengajar saya kira dasarnya adalah sama, yaitu kita memaparkan keilmuan yang kita miliki supaya dapat diserap oleh orang yang mendengarkan. Nah, mungkin itu saja. Jadi kesulitannya ya cara menyelaraskan orang tersebut. Kalau di sini mungkin siswa ya, siswa-siswa itu dengan cara mengajar kita, atau kita yang harus menyesuaikan dengan cara menangkap ilmu mereka seperti apa. Itu yang paling sulit. Kalau dari praktek sendiri, Pak, ada kesulitan nggak? Kalau praktek mungkin ya justru untuk hal khususnya di bidang komputer itu praktek adalah hal yang cukup mudah. Maksudnya cukup mudah adalah kita dapat langsung menemukan trouble pada suatu kasus di praktek, berbeda dengan teori yang mana teori sendiri perlu pemahaman yang cukup yang perlu pemikiran yang lebih lah untuk kita memahami suatu keilmuan. Beda dengan praktek ya, kita tinggal laksanakan, dan biasanya trouble dalam suatu keilmuan itu dapat ditemukan dengan sendirinya kalau kita praktek. Kalau untuk teori sendiri, TKJ itu mempelajari apa saja, Pak? Ya, misalkan kita mulai dari dasar dulu mungkin. Jadi di kelas 10 itu biasanya kita mempelajari mengenai dasar-dasar dari hardware dan software. Selanjutnya dasar-dasar dari suatu perangkat lunak. Nah, dasar-dasar hardware ini ada di materi komputer dan jaringan dasar biasanya ya. Semacam pengenalan hardware di dalam komputer seperti casing gitu kan, motherboard, kemudian prosesor dan sebagainya lah. Dan software seperti sistem operasi, kemudian perangkat jaringan juga, alat-alat seperti switch, modem. Nah, itu dikenalkan di kelas 10. Dan nanti ya kelas 11 ya
sebetulnya intinya adalah ke sana, cuman kalau di kelas 11 mungkin levelnya itu sudah masuk ke level 2 sehingga ketika dipelajari itu bisa lebih mendalam lah mengenai hal itu, lebih ke sistemnya. Jadi kalau misalkan di SMK sendiri itu biasanya untuk kelas 10 itu dasarnya dulu. Nah, baru yang kelas 11, yang kelas 12 itu lebih meningkat lagi ya, Pak. Ya, karena jadi, persiapan juga buat praktek kerja lapangan dan untuk nanti ketika sudah lulus bekerja juga. Nah, jadi kalau secara pemahaman saya mungkin begini. Jadi kelas 10 itu kita harus banyak-banyak mengumpulkan referensi ya mengenai bagaimana jurusan TKJ itu untuk apa nantinya ke depannya. Nah, dengan kita tahu prospek TKJ itu seperti apa untuk ke depannya, sehingga kita kan lebih bersemangat nih untuk menggali informasi di kelas 10 sehingga nanti kelas 11 itu harus diaplikasikan dalam dunia nyata. Makanya di kelas 11 itu ada yang namanya praktek kerja industri, yaitu mengaplikasikan kemampuan kita selama 1 tahun ya, di bawahnya mungkin 1,5 tahun lah, karena prakerin itu biasanya di semester 2 itu diaplikasikan ilmu yang sudah didapat itu di dalam kerja nyata itu, sehingga kita dapat mengevaluasi ternyata tidak selamanya bahwa pendidikan yang ada di bangku sekolah itu sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga harus terus di-upgrade. Nah, nanti di kelas 12 itu bisa dijadikan evaluasi juga bagi siswa tersebut. Artinya sebetulnya kalau siswa itu mampu mengaplikasikan kinerja dia di saat praktek kerja industri ya, begitu dia kembali ke sekolah pasti dia akan lebih banyak menggali informasi. Nah, pada akhirnya nanti ada uji kelayakan juga, disebut uji kompetensi di kelas 12, dan itu sebagai penilaian akhir mungkin untuk standar di setiap jurusan di sekolah menengah kejuruan. Nah, sehingga saat mereka keluar dari SMK itu mereka sudah siap bersaing di dunia kerja. Itu harapannya mungkin di SMK. Kalau untuk uji kompetensi, apa saja sih pelajaran yang akan diujikan gitu kalau di akhir biasanya? Hampir semua. Jadi kalau kita sebutkan sepintas, misalkan ada mata pelajaran komputer dan jaringan ya, KJD di kelas 10, kemudian ada desain grafis, ada pemrograman dasar, kemudian ada pemrograman web misalkan. Nah, simulasi digital juga kan. Kemudian ada pelajaran sistem operasi. Nah, ketika di kelas 11 kan ada yang disebut dengan administrasi infrastruktur jaringan (AIJ), kemudian administrasi sistem jaringan (ASJ), kemudian TLJ, teknologi layanan jaringan ya. Kemudian ada juga WAN. Nah, jaringan berbasis luas misalkan ya. Nah, itu kan semua mapel itu diujikan dalam suatu praktek kecil gitu. Jadi semua dasar di mapel itu semuanya dikemas dalam ujian itu. Jadi semua mapel yang ada itu dilibatkan dalam kegiatan uji kom itu. Ya, jadi semua mapel itu di satu studi kasus kan, yang harus dipecahkan sama siswa itu sendiri. Ya, itu. Ya, seperti itu. Nah, kalau untuk perbedaannya dengan program lain apa, Pak? Ya, tentu saja berbeda. Mungkin kalau TKJ itu lebih membahas ke bidang teknologi komputer dan jaringan, sehingga walaupun kita diajarkan dasar-dasar seperti ya bahasa Indonesia, matematika gitu kan, nah tetapi siswa tersebut harus berkompeten di bidang komputer dan jaringan. Itu yang perbedaannya. Jadi kalau walaupun misalkan ada jurusan lain ya yang mirip dengan TKJ misalkan, tapi tetap ada perbedaan yang menonjol di sana, bahwasanya jurusan TKJ itu harus berkompetensi minimal dia menguasai apa-apa yang ada di alus standar kompetensinya itu menjadi junior technical support. Nah, itu seperti itu. Kalau untuk TKJ sendiri lebih banyak ke teori atau ke praktek, Pak? Kalau di SMK sebetulnya pada dasarnya harusnya ya mungkin sekitar 70% praktek, 30% teori. Tetapi pada
prosesnya itu ya kita mengikuti alur ketersediaan peralatan juga yang ada di sekolah masing-masing mungkin ya, baik itu mau di negeri ataupun di swasta, kita menyesuaikan juga. Yang penting kompetensi dasar yang kita jadikan sebagai acuannya kita tercapai. Jadi selama 3 tahun siswa tersebut mengikuti kegiatan pembelajaran itu tercapai semua kompetensi dasarnya itu. Nah, kalau untuk prakerin sendiri nih Pak, cakupan wilayah untuk prakerin TKJ sendiri ada berapa wilayah di sini? Kalau khususnya SMK Pasundan Tanjung Sari itu di wilayah Tanjung Sari kita masuk, Jatinangor masuk, Bandung masuk, tapi kebanyakan bahwa pusat dari teknologi itu kan di sini di Bandung lah. Iya. Ya, jadi siswa-siswa di sini lebih banyak diarahkan ke daerah Bandung. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan kegiatan prakerin untuk menambah skill siswa, ya kita maksimalkan di sana. Cuman resikonya mungkin jauh lah, karena tidak mungkin istilahnya kita memaksakan juga siswa tersebut ya, karena kan berhubungan dengan biaya kos dan sebagainya. Tapi kalau pihak sekolah itu selalu mendorong siswanya untuk mengupgrade skillnya sehingga kita maksimalkan untuk di tempat yang memang sesuai dengan jurusannya. Ya banyak juga kan istilahnya siswa-siswa yang pengennya dekat, tetapi istilahnya tidak nyambung dengan jurusannya, itu tidak diharapkan. Jadi kita prakerin harus sesuai dengan kompetensi. Kalau TKJ ya harus di perusahaan yang menyediakan teknologi layanan komputer dan jaringan sehingga dapat diaplikasikan di sana teori yang sudah dipelajari oleh setiap siswa. Kalau untuk perizinan ke perusahaan sendiri itu ada kesulitan nggak Pak? Kalau misalkan meminta untuk siswanya prakerin? Kalau kesulitan itu pasti ada. Setiap proses pasti ada tantangan, tetapi sejauh ini kita mampu untuk menghadapi tantangan tersebut lah. Cuman mungkin kita lebih mempersiapkan artinya bahwa setiap tahun juga harus ada evaluasi. Artinya setiap siswa kita harus sediakan suatu wadah yang mana wadah tersebut dapat melakukan studi kelayakan terhadap siswa tersebut, karena memang pada dasarnya di sana itu tiap perusahaan menginginkan anak yang siap pakai lah. Nah, itu yang harus menjadi motivasi untuk siswa-siswa baru mungkin. Nah, untuk lebih giat lagi lah dalam belajar gitu. Nah, untuk TKJ sendiri kan kebanyakan praktek tuh, 70% kebanyakan praktek, karena kan TKJ itu agak sulit ya kalau misalkan pakai teori, lebih mudah praktek gitu kalau untuk TKJ sendiri. Nah, mungkin menurut Bapak di masa pandemi seperti ini ada gak kesulitan untuk mengajar kepada TKJ itu? Ya, seperti yang sudah tadi Bapak sebutkan bahwa sebetulnya bukan hanya TKJ, tapi seluruh jurusan yang SMK itu sebetulnya harusnya kebanyakan itu praktek. Harusnya. Nah, berkaitan dengan masa pandemi ini tentu saja sangat kesulitan sekali, karena katakanlah mungkin tiap wilayah itu berbeda. Kalau misalkan di wilayah perkotaan yang jaringan internetnya sudah merata mungkin ya, itu tidak ada kesulitan, tinggal hanya bagaimana siswa-siswa itu berkeinginan untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara jarak jauh. Nah, tetapi kalau untuk yang posisi di perkampungan misalkan, itu banyak sekali kendala. Jadi para dewan guru pun menyadari bahwa tidak setiap siswa itu memiliki alat yang mumpuni, kemudian jaringan yang mumpuni, ya, sehingga kesulitannya adalah di saat kita menyampaikan materi yang harusnya sesuai dengan standar daring, misalkan menggunakan
aplikasi Zoom meeting atau ya aplikasi-aplikasi sejenisnya lah istilahnya untuk kegiatan tatap muka jarak jauh itu tidak bisa dilakukan oleh seluruh siswa. Nah itu intinya. Jadi kan mungkin dalam segi koneksi pun kita bisa bayangkan dalam 15 atau 30 menit pun itu bisa menghabiskan berapa MB dan tidak semua siswa dapat melakukan hal itu. Nah itu yang menjadi kesulitan terbesarnya sebetulnya. Ya makanya untuk seperti semacam itu jurusan TKJ itu mengakalinya dengan tatap muka dengan mengatur jadwal siswa, tidak semua siswa. Jadi kita atur 10 orang misalkan per harinya, yang lain daring. Nah paling begitu mengakali. Nah mungkin Bapak ada gak cerita dari lulusan alumni TKJ di SMK Pasundan Tanjung Sari yang udah sukses dan udah bekerja gitu? Ya kalau cerita banyak, maksudnya ya lulusan TKJ itu ya karena TKJ itu berhubungan dengan komputer. Sekarang pekerjaan mana yang tidak berhubungan dengan komputer? Ya, karena jadi sekarang kan era teknologi nah juga. begitu. Jadi mau itu pasar modern itu kan seperti yang kita kenal ya. Kemudian mau itu instansi, mau itu perusahaan, namanya juga era tadi ya digitalisasi. Makanya hampir semua jurusan TKJ itu sebetulnya bisa menyesuaikan dimanapun mereka mencoba untuk peruntungan lah untuk bekerja misalkan. Dan juga ya ada beberapa juga yang meneruskan ke perkuliahan, kemudian menjadi anggota Polri, TNI dan itu jurusan-jurusan TKJ lah khususnya itu banyak juga yang bekerja di Indomaret misalkan. Padahal kalau secara kualifikasi mata pelajaran itu bukan penjualan ya, tetapi mereka dapat bersaing masuk ke dalam lingkungan itu pasar modern. Kenapa gitu kan? Karena ya semua layanan kan disediakan komputerisasi. Nah makanya mereka dapat menyesuaikan diri. Nah begitu. Karena di zaman sekarang tuh sudah menuju ke zaman modernisasi. Jadi di mana setiap perusahaan ataupun setiap instansi itu kita tuh dibutuhkan skill untuk bisa komputer juga gitu. Karena tapi juga sering lihat gitu di pasar-pasar tradisional juga kadang udah ada yang pakai komputer. Terus karena di pasar swalayan juga udah banyak. Jadi sebenarnya kenapa zaman sekarang diusahakan kita harus tahu akan komputer supaya istilahnya memudahkan lah Pak. Jadi kalau misalkan manual, kalau dulu kita punya data, ketika data itu disimpan terus habis dimakan rayap atau misalkan hilang, kita kan nggak bisa lagi cari data itu. Tapi kalau misalkan sekarang ada komputer, ada di komputer itu sendiri gitu. Nah gitu ya, tidak jauh. Di komputer juga ada beberapa bukan fitur ya, ada beberapa perangkat kayak misalkan flash disk terus dan banyak lagi lah semacamnya. Jadi makanya kalau sekarang itu kan sudah zaman internet dan itu penyimpanan data pun kita sudah melalui cloud internet ya, sehingga ya tidak takut kehilangan data lah. Kalau kita tanpa istilahnya ada niatan belajar sangat sulit sekali, apalagi di era pandemi seperti ini. Karena segala sesuatu itu tergantung niat kita juga ya Pak. Nah itu. Karena kalau misalkan seandainya kitanya enggak niat, kitanya enggak ada kemauan, tapi terus dipaksakan, itu enggak akan pernah beres-beres Pak. Soalnya kan apapun itu tergantung ke diri kita sendiri, karena diri kita yang mengarahkan mau jadi apa kita ke depannya. Nah begitu. Jadi setiap orang itu punya passion tersendiri, bahwa dia menyukai bidang hal ini misalkan ya. Terbukti ada salah satu alumni pun yang sekarang juga masih suka silaturahmi dengan Bapak. Nah dia tuh belajar TKJ tetapi sekarang dia sudah merambah ke dunia usaha. Jadi usahanya seperti usaha install gitu kan, kemudian perbaikan PC, kemudian
dia juga dia mampu menciptakan peluang usahanya sendiri dengan kompetensi yang dia punya itu. Iya. Jadi istilahnya kayak produktif lagi ya Pak. Nah itu jadi sesuatu diusahakan kita itu produktif juga gitu. Selain intinya mah kreativitas juga ya Pak. Iya, ya. Tapi setiap siswa punya kreativitasnya masing-masing. Nah begitu. Nah, ketika kalian punya basic itu, diusahakan kalian fokus ke basic itu dan dikembangkan lagi. Nah itu. Buat kedepannya tuh kita tuh udah tahu gitu, basic kita tuh ini, berarti kita tuh ngejalur itu gitu buat masa depan. Mungkin itu aja. Mungkin menurut ada agak motivasi buat Bapak, buat teman-teman yang lagi belajar di rumah di masa pandemi seperti ini. Oke, jadi mungkin satu motivasinya begini. Awali setiap pagi kita dengan berpikir positif. Memikirkan hal-hal yang menyedihkan atau begitu bangun tidur kita mendengarkan lagu-lagu yang mellow gitu kan, kemudian kita menonton drama-drama yang menyedihkan, itu yakin 100% hari kalian akan dipenuhi dengan kesedihan. Sehingga diusahakan ketika kita bangun tidur kita mendengarkan lagu yang bersemangat atau melihat baca-baca kata-kata motivasi sehingga hari kita itu dipenuhi dengan semangat. Artinya awal hari kita itu menentukan awal hari kita hari ini ya. Kemudian hari ini kita istilahnya bersemangat dalam menuntut ilmu, kemudian bersemangat untuk sukses, itu akan menentukan masa depan kita ke depannya. Mungkin itu. Jadi itu dimulai dari pasti punya semangat buat berjuang, mau pengen cita-citanya kecapai, ya begitu. Nah begitu. Harus mengikuti kegiatan-kegiatan positif di pagi hari dan berpikir positif juga. Nah itu. Jadi pokoknya awali hari kita dengan sesuatu yang positif. Nah begitulah. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasannya. Terima kasih kepada Bapak yang udah meluangkan waktunya Pak. Yang udah meluangkan. Semoga bermanfaat ilmu-ilmunya kepada teman-teman yang ada di rumah. Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan jangan lupa juga share ke teman-temannya biar ilmu-ilmu yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.